dalil itu di dalam agama kan ada dalil nakli, ada dalil akli. Dalil nakli itu dalil sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Kalau liberal itu bukan akli, tapi ngakali. Gimana Kiai menghadapi orang liberal? Sekarang ini mereka itu seperti terkesan rasional dan secara ilmiah, Kiai. Sebegini, liberal ini memang terkesan rasional dan ilmiah, tapi sebenarnya tidak. Pertama, ditinjau dari kaedah rasional. Dalil itu di dalam agama kan ada dalil nakli, ada dalil akli. Dalil nakli itu dalil sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Kalau akli itu dalil rasional. Kalau liberal itu bukan akli, tapi ngakali. Artinya tidak rasional tapi seakan-akan rasional. Yang kedua, apakah liberal itu ilmiah? Saya kira tidak ilmiah. Liberal ini memang kesannya ilmiah, tapi sebenarnya mereka tidak mengikuti standar keilmuan yang baku. Ini pengalaman ya. Tahun 2000, sekitar tahun 2000-an, orang-orang liberal di Jakarta membentuk forum namanya FK3, Forum Kajian Kitab Kuning. Nah, anggotanya, pimpinannya waktu itu Ibu Sinta Nuriyah, anggotanya Kiai Husain Muhammad, Dr. Badriyah Fayyumi, Yeni Wahid, dan lain-lain. Banyak, kira-kira 15 orang waktu itu. Nah, forum ini menulis buku kajian komentar terhadap kitab Uqudul Lujen karya Syekh Nawawi Banten. Lalu mereka terbitkan berbentuk buku Wajah Baru Relasi Suami Istri, taklek komentar terhadap kitab Syarah Uqudul Lujen. Setelah kita baca, ternyata buku mereka sama sekali tidak ilmiah. Tidak ilmiah, ya tidak rasional. Akhirnya kami waktu itu masih di Pondok Pesantren Sidogiri, diminta oleh kiai-kiai menulis bantahan. Kami bersama para kiai waktu itu dan para asatid membuat kajian di Sidogiri, lalu ditulis buku bantahan terhadap buku tersebut. Terbitlah buku tahun 2004 berjudul Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3 dalam buku Wajah Baru Relasi Suami Istri. Setelah buku itu terbit, lalu kita sebarkan. Nah, tahun 2007 Al-Mukarram Kiai Ma'ruf Amin yang sekarang wakil presiden ada acara NU di Pasuruan. Lalu beliau dikasih hadiah buku itu. Setelah dapat hadiah buku itu, beliau tertarik. Akhirnya beliau minta agar tim penulis buku yang membantah liberal dipertemukan dengan pro liberal. Akhirnya diundang oleh LBM PBNU tahun 2007. Yang mewakili buku itu saya. Sementara dari liberal waktu itu banyak sekali. Lalu kita dialog di PBNU waktu itu. Nah, inti dari buku liberal ini, mereka membawa satu konsep dalam liberalisme yang namanya kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan itu setara. Sementara di dalam Islam, laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Ketika dialog di PBNU tahun 2007, saya katakan pada mereka bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan itu jelas di dalam Al-Quran. Walir rijali alaihinna darajah. Nah, waktu itu yang hadir dari kelompok liberal ada Ibu Sinta Nuriyah, ada Husain Muhammad, Badriyah Fayyumi, Yeni Wahid, dan beberapa kawan-kawannya. Ramai waktu itu, kira-kira 100 orang yang hadir. Saya katakan, liberal ini bertentangan dengan Al-Quran yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan setara. Mengapa? Dalam Al-Quran jelas, walir rijali alaihinna darajah. Laki-laki setingkat lebih tinggi daripada perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin pada perempuan. Ini jelas laki-laki di atas perempuan. Akhirnya apa? Kata liberal itu waktu itu Husain Muhammad,
Ya, menurut kami yang dimaksud laki-laki dan perempuan dalam ayat ini, laki-laki dan perempuan secara fungsional, bukan secara gender. Maksudnya apa? Kalau ada suami istri yang banyak uangnya istrinya, maka dia yang laki-laki. Dia yang ngatur, "Mas, kamu tidak boleh keluar rumah, saya yang keluar, kamu nggak punya uang," gitu. Nanti dia yang mencerai suaminya, gitu. Maksudnya begitu, yang jadi pemimpin. Ini maksud kata mereka secara fungsional. Lah, saya katakan tidak bisa. Yang dimaksud laki-laki dan perempuan di sini memang laki-laki dan perempuan secara gender, secara jenis kelamin, bukan secara fungsional. Mengapa? Ar-rijal dan an-nisa itu isim gender. Kalimat isim ya, bentuk isim yang untuk gender, bukan untuk fungsional. Buktinya di dalam ilmu nahwu paling dasar, kitab Jurmiyah, ada bab la linafyil jinsi. La linafyil jinsi, la menafikan jenis. Nah, contoh yang ada di situ, la rajula fiddar, tidak ada gender laki-laki dalam rumah, tidak ada jenis. Artinya memang gender ini bukan fungsional. Begitu disampaikan begitu, lalu kata liberal, "Loh, kita agak ikut peraturan ilmu nahwu," katanya. Kita buat peraturan sendiri. Nah, ini gak bisa seperti itu. Kita katakan begitu, gak bisa. Karena kaedah-kaedah keilmuan di dalam Islam itu sifatnya dilahirkan, bukan diciptakan. Artinya kaedah itu memang ketetapan baku. Contohnya begini, bahwa kaedah itu dilahirkan bukan diciptakan. Misalnya ya, dalam ilmu tajwid, mat tabi'i itu dibaca 1 alif 2 harokat. Dulu gak ada istilah mat tabi'i, lalu lahir ilmu tajwid. Mengapa ada mat tabi'i? Memang dari dulu bacaannya begitu. Kaedah mat tabi'i ini sebenarnya dibuat untuk menjaga cara baca yang sudah baku. Bukan kaedah dibuat dulu lalu diatur cara bacanya, bukan. Itu namanya diciptakan. Kalau diciptakan ya seperti misalnya apa namanya, peraturan ya, ADART parpol. Misalnya partai politik mau muktamar pemilihan ketua. Nah, ada salah satu parpol ini gak punya jenggot. Biar dia gak jadi ketua, dibuat peraturan syarat ketua parpol harus berjenggot. Nah, itu namanya dibuat, namanya bukan dilahirkan. Nah, kalau kaedah dalam agama ini sifatnya dilahirkan, bukan diciptakan. Nah, ini liberal artinya apa? Liberal itu saudara tidak rasional sama sekali. Mereka ini bukan pakai akli rasional, tapi ngakali. Dan mereka tidak mengikuti standar ilmiah yang baku di dalam kaedah-kaedah agama. Jadi begitu itu kisah perdebatan dengan liberal di PBNU tahun 2007.